Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdi, NPM 03211844, mata kuliah Statistik Inferensial kelas A. Video ini akan membahas tentang langkah-langkah pengujian hipotesis beserta dengan contohnya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bias, benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensial, statistik induktif, karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terrealisasikan. Langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan formulasi hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif atau HA. Langkah kedua, memilih suatu taraf nyata A dan menentukan nilai tabel. Langkah ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan HO. Langkah keempat, melakukan uji statistik. Langkah kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan HO. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, hipotesis 0 atau nihil, HO. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis 0 tidak memiliki perbedaan, atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif tandingan H1 dalam kurung atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul tiga keadaan berikut. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian satu sisi atau arah kanan. HI menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. HI menyatakan harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Kedua, menentukan taraf nyata dalam kurung A atau alfa. Apabila hipotesis 0 HO H0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatif HA ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA diterima benar, maka hipotesis 0 HO ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% dalam kurun 0,01, 5%, 0,05, 10%, 0,01, sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai
A001, A005, A0,1. Besarannya nilai A bergantung pada keberanian pembuatan keputusan. Dalam hal ini berapa besaran kesalahan yang menyebabkan risiko yang akan ditolerin. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian, critical region of the test, atau daerah penolakan, region of rejection. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya distribusi normal, Z, distribusi T, dan distribusi X2. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 H0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya, nilai kritis, dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujiannya adalah sisi atau arah pengujiannya. Poin pertama yaitu penerimaan H terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Kedua, penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Langkah keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang sambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Langkah kelima yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 H0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Poin pertama yaitu penerimaan H terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Poin kedua yaitu penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Baik, mungkin itu saja video kita kali ini tentang pembahasan tentang langkah-langkah pengujian hipotesis beserta dengan contohnya. Lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.